Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Donghua Wudong Qiangqun setelah ending episode 12. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Wudong Qiangqun setelah ending episode 12 yang sangat nanggung ini, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 12 sebelumnya, Lindong dan Martin terus mengejar bola cahaya kuning sampai ke bawah. Dan saat mereka mendapatkan bola cahaya itu berubah menjadi bocil perempuan. Kita sebut aja si kecil. Si kecil pun sangat ketakutan saat ditangkap Lindong. Ini diikuti dengan perubahan suasana di tempat ini yang tiba-tiba mencekam. Bahkan Lindong sangat heran dengan perubahan ini yang tiba-tiba terjadi. Meskipun demikian, Martin menjelaskan bahwa ini merupakan memori kelam monumen ini dan memerintahkannya untuk lari. Lindong terus melindungi si kecil dengan segenap jiwa dan raganya. Ia bahkan rela diserang bertubi-tubi oleh para makhluk merah ini. Namun saat ia merasa pasrah dengan keadaan ini, simbol jiwa takdir di dahinya bersinar diikuti dengan kemunculan Heimo yang mensterilkan tempat ini. Si kecil pun sangat senang dengan kemunculan Heimo yang ternyata adalah gurunya. Ia bahkan bertanya kepada gurunya itu, apakah pemuda tampan ini calon pewaris Anda? Dan tentu saja, Heimo pun mengangguk. Ia bahkan menyuruhnya untuk menuntun mereka. Tidak lama kemudian, Lindong yang merasa bingung hendak bertanya kepada Heimo. Namun, Heimo tiba-tiba menghilang dan memerintahkannya untuk mengikuti si kecil. Si kecil pun menyuruh Lindong dan Martin untuk menggandeng tangannya. Namun, Martin tiba-tiba sangat marah karena disebut tikus oleh si kecil. Meskipun demikian, si kecil B aja dan langsung menggandengnya. Mereka pun dibawa ke ruangan seni bela diri manifestasi. Bahkan ruangan ini membuat Lindong merasa kagum sehingga ia meminta izin kepada si kecil untuk mempelajari salah satu teknik seni bela diri di tempat ini. Menyadari hal tersebut, si kecil menolaknya. Meskipun demikian, ia tak serta-merta menolaknya karena ia tahu bahwa Lindong merupakan pewaris gurunya. Ia menunjuk portal di depannya dan memerintahkannya untuk berlatih di sana. Setelah memasuki portal itu, Lindong merasa kagum saat ia melihat jari pengurung kehancuran besar surgawi di depannya. Nah, ini dia kelanjutan ceritanya. Wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melihat jari besar surgawi ini. Ia kemudian mengambil 2 langkah ke depan saat ia menatap dengan kuat pada jari besar itu. Tepat ketika ia akan menjangkau dengan energi mentalnya untuk mendapatkan metode seni bela diri di dalamnya, ia dihentikan oleh gelombang cakar Martin. Martin pun mengatakan, mau cari mati dek. Ia juga menjelaskan bahwa jari besar itu mengandung bekas energi yang tersisa, yang kemungkinan jika ia menyentuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur. Lindong pun tertegun saat mendengar penjelasan dari Martin. Ia kemudian menatap jari besar itu dan tentu saja ia merasakan bahwa ada cukup banyak jejak energi di bawah pola jari besar itu. Hal ini juga membuatnya merasa bingung dan ia bertanya kepada Martin, apa yang harus dilakukannya sekarang? Martin pun mengatakan bahwa jari besar ini terkenal dari zaman kuno dan sangat dijaga. Bahkan praktisi panggung nirvana akan mengalami kesulitan untuk menghilangkan jejak energi di dalamnya. Namun demikian, masih ada cara lain untuk menghilangkannya. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Lindong untuk menghilangkan jejak energi itu dengan meminjam kekuatan jimat batu. Menyadari hal tersebut, Lindong terkejut dan merasa ragu dengan ide yang diberikan Martin. Meskipun demikian, Martin menjawab bahwa jimat batu itu adalah cara satu-satunya untuk menghilangkan jejak energi itu. Tak mau berbicara panjang lebar dengan Martin, Lindong perlahan merentangkan tangannya. Dengan pikirannya, cahaya putih perlahan menyebar dari pusat telapak tangannya sebelum akhirnya melengkung di sekitar jari besar itu. Saat cahaya putih menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari besar itu. Dalam beberapa menit singkat, jejak di jari besar itu benar-benar hilang. Saat jejaknya memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitamnya memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno ilusi yang perlahan-lahan melayang di udara. Saat menatap buku seni bela diri hitam ini, Lindong perlahan menarik napas dalam-dalam. Seutas energi mental melayang keluar dan perlahan melayang di udara. Pada akhirnya, itu langsung menembus dahinya dan memasuki otaknya.
Ketika buku ilusi ini memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di hatinya. Bergerak langkah demi langkah, seni bela diri yang sangat kuat itu berkedip-kedip seperti cahaya ketika mereka melintas di hatinya dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan kecepatan ini memberi Lindong perasaan terukir di dalam hatinya. Sementara itu, di alun-alun yang mengelilingi monumen bela diri manifestasi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa berkedip terus menatap pada 10 sosok di atas panggung batu. Beberapa saat kemudian, gerakan tiba-tiba muncul di panggung batu. Tidak lama kemudian, mereka menyaksikan praktisi dari sekte kayu hijau membuka matanya, sementara 8 pilar cahaya muncul di atasnya. Dan bisa dipastikan, praktis ini memperoleh seni bela diri kelas 8 dari monumen bela diri manifestasi ini. Setelah menyaksikan praktisi sekte kayu hijau ini, tatapan semua orang terfokus pada 8 sosok di panggung batu. Tidak lama kemudian, Qian, Wuci, dan Tengle secara bersamaan membuka mata mereka. Segera, monumen bela diri manifestasi meledak menjadi cahaya, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang berkumpul di udara di atas kepala mereka. Dan bisa dipastikan, mereka memperoleh seni bela diri kelas 9 dari monumen bela diri manifestasi ini. Beberapa saat setelah Qian, Wuci, dan Tengle membuka mata mereka, Wang Yan, Huang Pujing, dan Qinzi juga membuka mata mereka. Cahaya menyala dan juga berubah menjadi 9 pilar cahaya di atas kepala mereka. Namun, pilar cahaya ini sangat indah dibandingkan dengan milik Qian DKK sebelumnya. Dan bisa dipastikan, mereka memperoleh 6 seni bela diri kelas 9 dari monumen bela diri manifestasi ini. Saat hasil pelatihan Wang Yan dan yang lainnya terungkap, tatapan di alun-alun dengan cepat beralih ke dua sosok yang tersisa di panggung batu. Saat ini, hanya Lin Langtian dan Lindong tetap di panggung batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Karena itu, banyak orang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Angin sepoi-sepoi penuh dengan aroma kuno menyapu arena. Bahkan arena yang semula kacau itu tanpa sadar menjadi tenang. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama sebelum keributan akhirnya muncul di arena batu. Tidak lama kemudian, sosok Lin Langtian pelan membuka matanya. Ini diikuti dengan getaran yang kuat disertai semburan kolom cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya dari monumen bela diri manifestasi. Kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari sebelum mereka akhirnya berkumpul di atas kepala Lin Langtian. Sementara kolom cahaya mengalir, mereka pelan berubah menjadi gambar dataran besar, gunung, dan sungai. Dan sudah dipastikan, Lin Langtian memperoleh harta yang sangat diidamkan di tempat ini, yaitu seni bela diri manifestasi. Ketika menatap dataran besar yang bersinar, gunung-gunung dan sungai-sungai yang terbentuk di atas kepala Lin Langtian, iri memenuhi wajah semua orang yang hadir di tempat ini. Saat ini, kejutan juga terpampang pada wajah Lin Pan dan tetua klan Lin lainnya. Ia pun merasa kagum dengan pencapaian Lin Langtian ini, dan ia juga bertanya-tanya apa yang akan didapatkan Lindong di monumen manifestasi ini. Namun demikian, Wang Tong di sampingnya tiba-tiba nyeletuk dan mengatakan bahwa Lindong yang kastanya sangat jauh dengan Lin Langtian tidak mungkin mendapatkan seni bela diri manifestasi di tempat ini. Bahkan ia berani bersumpah, jika Lindong mendapatkan seni bela diri manifestasi ini, ia akan meminum kencing kuda. Meskipun demikian, Lin Pan menanggapinya dengan kepala dingin dan ia tidak berbicara lebih jauh. Sementara itu, di bawah tatapan kagum dari kerumunan, Lin Langtian tetap tenang. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan kegembiraan muncul di matanya saat ia memandangi gambar raksasa yang bersinar dari sungai dan gunung di atas kepalanya. Setelah itu, ia memalingkan muka untuk melirik Lindong yang duduk diam. Bahkan wajahnya merasa tidak senang saat ia turun dari panggung batu. Namun, saat ia hendak turun dari panggung, tiba-tiba gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari monumen bela diri manifestasi. Ditambah lagi, getaran itu seperti gelombang tsunami yang dahsyat dan memantul di seluruh tempat ini. Tidak lama setelah getaran ini, raungan gemuruh bergema keluar dari monumen bela diri manifestasi ini. Bahkan beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa daerah sekitar mereka tampaknya telah meredup secara cepat. Bahkan kekuatan Yuan dalam monumen manifestasi mulai menunjukkan tanda-tanda meningkat. Raungan nyari yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar, dan di atas monumen manifestasi, cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba meledak. Cahaya hitam ini menerobos awan dengan cara yang sangat singkat sebelum mereka tersebar di langit. Selain itu, fakta yang paling mengerikan adalah gambar bercahaya dari dataran besar, gunung dan sungai di atas kepala Lin Langtian langsung hancur oleh cahaya hitam itu.
Ketika mereka menatap fenomena yang mengerikan ini, ketakutan menyembur di wajah semua orang, tak terkecuali Lin Langtian yang wajahnya langsung membeku. Namun, ketika langit mulai gelap, beberapa praktisi yang sangat tajam tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat di dalam wilayah spiritual ini dengan cepat berkumpul di dekat monumen manifestasi. Selanjutnya, mereka semua terkejut, terheran-heran ketika mereka menyadari tempat energi itu sebenarnya berasal dari Lindong. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan, tubuh Lindong seperti lubang hitam saat kekuatan Yuan yang kaya dan murni menyembur ke tubuhnya. Seperti lagu bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau nyanyi. Kekuatan Yuan melolong saat kegelapan menyelimuti seluruh tempat ini. Bahkan sosok Lindong yang duduk di atas arena batu tetap dibungkus dengan cahaya keemasan. Tingkat penyerapan gila ini berlanjut selama 10 menit sebelum mata Lindong yang tertutup tiba-tiba terbuka. Saat ia merasakan bahwa kekuatan Yuan yang tangguh mengalir di sekujur tubuhnya, ia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang mengerikan. Bahkan raungannya seperti gemuruh saat memantul tanpa henti di seluruh tempat ini. Dan tepat pada saat ini, aura Lindong dengan hebat menerobos dan secara resmi naik ke tahap pembuatan Qi. Saat ia merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, senyum perlahan muncul di wajah Lindong. Ia kemudian mengeluarkan telapak tangannya dan menyentuh monumen manifestasi itu sebelum ia mengucapkan thank you kepada roh monumen yang terkandung di dalamnya. Ketika menerima terima kasih dari Lindong, roh monumen memberinya jawaban yang cukup cepat. Namun kali ini, jawabannya adalah dalam bentuk gambar yang aneh. Gambar itu tampak seperti istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana itu juga dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang murni dan mengerikan. Selain itu, di tanah istana itu, pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti tebing kecil. Bahkan Lindong terkejut dan tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah pil nirvana. Lindong tertegun saat ia menatap pemandangan ini. Namun tak lama kemudian, ia langsung mengerti bahwa istana bawah tanah ini mungkin adalah harta sejati sekte kuno. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan kelanjutan cerita Wudong Qiangkun setelah ending episode 12 yang sangat nanggung ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.